Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di hari ke-9 di bulan Ramadan. Kita akan bahas satu sahabat Rasulullah SAW yang disebut dengan Asadullah atau singa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa beliau? Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini merupakan anak bungsu dari Abdul Muthalib yang usianya tidak jauh berbeda dengan usia Muhammad SAW. Ketika masa kecil, bahkan sampai usia remaja, bahkan sampai umur 40 tahun Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, Hamzah ini sangat tahu, bahkan sangat kenal dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Muhammad. Tidak salah kalau orang mengenal beliau sebagai seorang Al-Amin, kata Hamzah ketika saat itu. Suatu waktu beliau sering mendengar desas-desus tentang rencana mencelakakan Muhammad dari orang-orang Quraisy karena beliau belum masuk Islam ketika saat itu. Sampai satu waktu benarlah kejadian yang mencelakakan Rasulullah SAW itu pun tiba. Ketika Hamzah sedang pergi berburu ketika saat itu. Sehabis pulang berburu, dia menyaksikan betapa keponakannya yang bernama Muhammad itu disiksa oleh sebagian orang-orang Quraisy, termasuk Abu Jahal ketika saat itu. Lantas, sembari tenang, yang awalnya tidak tahu bahwa Muhammad disiksa, Hamzah itu pulang dengan tenang dan seperti biasa. Tiba-tiba ada orang yang membisiki ke telinga beliau bahwa sang keponakan telah disiksa oleh pamannya sendiri, Abdullah bin Hakam, yakni Abu Jahal. Maka ketika saat itu, sontak panah yang dia pakai untuk berburu, dia bawa, dia menemui pertemuan orang-orang Quraisy tersebut, dan dia lesakkan panah itu ke pertemuan orang-orang Quraisy itu sampai mengenai pelipis Abu Jahal ketika saat itu. Bahkan tak cukup sampai di situ, Hamzah dia memukuli orang-orang yang ada di sana sampai Abu Jahal terluka. Tak cukup sampai di sana, yang membuat orang geger bahkan terkejut bukan masalah pukulan bogem dari seorang Hamzah ke muka Abu Jahal, tapi yang membuat terkejut setiap orang ketika saat itu adalah pernyataan dari Hamzah bahwa saya sudah masuk Islam. Padahal beliau belum masuk Islam. Awalnya kesaksian beliau itu adalah kesaksian ketika beliau sedang marah bahwa keponakannya sedang disiksa. Tapi lama-kelamaan beliau berpikir, apakah saya hanya masuk Islam ketika sedang saya emosi? Apakah saya akan masuk Islam ketika otak saya tidak sadar? Maka ketika saat itu Hamzah menemui keponakannya yang bernama Muhammad SAW dan kemudian menceritakan itu. Dan selanjutnya beliau pun menyatakan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, beliau menjadi tameng terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Karena dari Arab itu, kenapa orang Quraisy tidak berani menyiksa Rasulullah SAW ketika sedang ada di Mekah? Salah satunya karena ada Hamzah dan karena ada Abu Thalib, pamannya sendiri yang masih disegani dari Bani Hashim. Hadirin rahimakumullah, sampai satu waktu tibalah satu peperangan yang melibatkan sang ahli panah, sang singa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bertemu bentrok di satu peperangan dengan orang Quraisy pada waktu perang Badar. Ketika perang Badar tersebut, setiap orang mengerubuti Hamzah karena orang Quraisy tahu inilah waktu yang tepat untuk membunuh Hamzah. Maka sasaran di perang Badar itu kalau dispesifikasi itu cuma 2. Satu Muhammad, yang kedua adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka setiap orang ketika menjelang perang Badar itu berdesas-desus untuk membunuh Hamzah. Sampai semua tokoh itu tercurah pikirannya untuk bagaimana membunuh Hamzah terlebih dahulu sebelum membunuh Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi?
dengan kecerdasan beliau, dengan ketangkasan strategi perang, dengan ketangkasan skill perang yang luar biasa, Hamzah berhasil lolos dari terkaman mereka. Bahkan orang-orang hebat, orang-orang berpengaruh di orang-orang Quraisy tersebut meninggal di tangan Hamzah bin Abdul Thalib tersebut. Lewat sabetan pedang yang luar biasa, beliau pecahkan kepala, beliau pisahkan kepala antara setiap orang-orang Quraisy tersebut dengan sangat tangkas, bahkan dengan sangat cepat. Salah satu yang beliau pisahkan adalah ayah dari Hindun, ayah dari istrinya Abu Sufyan bin Harb, paman dari Hindun. Bahkan semua tokoh-tokoh Quraisy jatuh di tangan seorang Asadullah atau Hamzah bin Abi Muthalib. Pulang dari perang Badar tersebut, orang muslimin itu sangat bahagia dan meraih kemenangan. Di bulan Ramadan, di 17 Ramadan orang mendapatkan kemenangan. Pulang lagi ke Madinah ketika saat itu. Sampai orang Quraisy pulang ke Mekah dan berdesas-desus menyiapkan dendam yang belum terlunasi, yakni membunuh Hamzah, sang Asadullah, sang singa Allah. Dan semua orang berpikir bagaimana untuk membunuh Hamzah tersebut. Sampai ada satu tuan yang memiliki seorang hamba sahaya dari Wahsy, yakni Wahsy itu sendiri. Beliau sang ahli tembak, sang ahli tombak yang mampu menombak manusia dari jarak jauh. Sampai beliau tersebut dihasut oleh Hindun dengan membawa emas-emas yang dia kenakan di pakaian dan di bajunya. Dia sampaikan ke Wahsy, "Wahai Wahsy, seandainya engkau mampu membunuh Hamzah di perang Uhud, engkau akan kubebaskan, bahkan engkau akan kuberi perhiasan-perhiasan yang ada di badan-badan kami." Maka ketika saat itu mata Wahsy berbinar dan menangis, dan dia ingin segera bertemu dengan Hamzah di peperangan. Bertemulah singkat cerita antara orang Quraisy dan orang muslimin di perang Uhud. Ketika terjadi bentrokan antara dua kubu tersebut, Hamzah dengan sangat tangkas membunuh semua orang-orang Quraisy. Bahkan semua tokoh-tokoh pun hampir lenyap di perang Uhud tersebut. Sampai satu waktu ada kelengahan dari orang muslimin dan Wahsy mengintip di belakang pohon. Dan beliau melepaskan tombak tersebut tepat kena di perut bagian kanan dari sang singa Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau melirik ke Wahsy tersebut, kemudian hendak mengejarnya, tapi tombak itu terlalu dalam, menusuk lewat perutnya. Dan sang singa Allah pun wafat ketika saat itu. Wahsy pulang dengan sangat gembira karena beliau berhasil membunuh seorang singa Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu waktu saking sedihnya Rasulullah SAW terhadap kematian pamannya ini, beliau bertemu dengan Wahsy ketika Fathul Mekah dan menanyakan, "Bagaimana kau bisa membunuh Hamzah?" Dia ceritakan dari awal sampai akhir strateginya, strategi menyelinap dan strategi membunuh dari belakang. Maka kata Rasulullah SAW, "Selama saya masih hidup, jangan pernah kau perlihatkan wajahmu di hadapanku." Bukan karena dendam, bukan karena benci. Beliau berkata seperti itu akibat cintanya beliau kepada seorang singa Allah Subhanahu wa taala, yakni Hamzah, sehingga beliau menyuruh Wahsy untuk tidak berpapasan muka dengan dirinya selagi dirinya masih hidup. Wahsy pun menerima. Sampai satu waktu Wahsy itu, tombak yang pernah membunuh Hamzah itu adalah tombak yang dia gunakan untuk membunuh Musailamah al-Kadzab. Beliau berkata, "Wahsy, dulu tombak ini pernah membunuh sebaik-baiknya manusia, dan hari ini tombak ini akan membunuh sejelek-jeleknya manusia, yakni Musailamah al-Kadzab, sosok yang mengganti Nabi Muhammad SAW, sosok yang mengaku bahwa beliau pengganti Rasulullah SAW." Hadirin rahimakumullah, lewat Hamzah ini kita belajar bahwa menyebarkan agama Islam
Salah satu caranya adalah dengan melindungi orang-orang yang sedang berjuang menegakkan agama Islam. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.